Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dayanti. Di sini saya sebagai moderator sekaligus menyampaikan materi PPT kelompok kami yang beranggotakan Ayu Dayanti, saya sendiri, dan Ahmad Mulyadi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian model pembelajaran sejarah. Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan. Model pembelajaran sejarah adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran sejarah. Yang pertama, model pembelajaran example non-example. Model pembelajaran example and non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Sedangkan metode example non-example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan. Yang kedua, model pembelajaran features and features. Model pembelajaran ini adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, numbered heads together. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif spirit. Pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menghadirkan interaksi guru dengan siswa atau siswa dengan siswa melalui pencarian ide atau gagasan baru dari apa yang mereka pelajari kemudian menyimpulkannya secara lisan. Yang kelima, jigsaw. Pembelajaran kooperatif jenis jigsaw adalah satu jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagi materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dan kelompoknya. Jigsaw menggabungkan konsep pengajaran pada teman sekelompok atau teman sebaya dalam usaha membantu belajar. Yang keenam, problem-based introduction. Model pembelajaran ini disebut juga pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran ini mengangkat satu masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Peserta didik diharapkan dapat belajar memecahkan masalah tersebut secara adil dan objektif. Yang ketujuh, mind mapping. Model pembelajaran problem-based introduction atau PBI disebut juga pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran ini mengangkat satu masalah aktual sebagai pembelajaran yang menantang dan menarik. Peserta didik diharapkan dapat belajar memecahkan masalah tersebut secara adil dan objektif. Selanjutnya ada pengertian strategi. Strategi pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses pembelajaran sehingga memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sejarah berlangsung dengan baik perlu diatur strateginya. Selanjutnya ada teori melandasi strategi pembelajaran. Kaminsky dan Poodle pada tahun 1997 mengemukakan 3 pendekatan yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran. Yang pertama, Advanced Organizer dan Ausubel, yang merupakan pernyataan pengantar yang membantu siswa mempersiapkan kegiatan belajar baru dan menunjukkan hubungan antar apa yang akan dipelajari dengan konsep atau ide yang lebih luas. Yang kedua, Discovery Learning dari Brenner, yang menyarankan pembelajaran dimulai dari penyajian masalah dari guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelidiki dan menentukan pemecahannya. Selanjutnya ada metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Nansudjana, yaitu
Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa yang pada saat berlangsungnya pengajaran. Yang kedua, Ahmad Sabri. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran baik individual maupun kelompok. Yang ketiga, M. Sobri Sutikno, yaitu metode pembelajaran adalah cara-cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam mencapai tujuan. Yang keempat, Gerlach dan Ellie. Metode pembelajaran adalah rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, Bayrudin Usman, yaitu metode pembelajaran adalah salah satu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran sejarah. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode karya wisata, yang keempat metode problem solving, yang kelima metode tanya jawab. Selanjutnya mengetahui metode pembelajaran sejarah. Dalam aspek media pembelajaran sejarah terdapat 12 jenis yang dapat digunakan dalam kegiatan pelajaran. Yang pertama peninggalan sejarah, yang kedua model atau tiruan, yang ketiga museum, yang keempat ruang sejarah atau laboratorium, yang kelima medis grafis berupa peta dan bagan, yang keenam cetak berupa buku, modul, cerpen, dan roman, yang ketujuh media proyektif berupa OHP, slide, dan film, yang ke-8 media dengar atau audio, yang berupa radio, tape recorder, yang ke-9 audio visual yang berupa slide suara, film, dan TV, yang ke-10 internet berupa website dan blog, yang ke-11 multimedia, dan yang terakhir pelaku dan saksi sejarah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses pembelajaran sehingga memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sejarah berlangsung dengan baik, perlu diatur strateginya. Ada berbagai macam metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam mengajar siswa di kelas termasuk di dalam pembelajaran sejarah. Metode yang dipilih dapat dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya jenis materi yang disampaikan, jumlah siswa yang mengikuti pelajaran, situasi saat pembelajaran, dan kemampuan rata-rata siswa dalam kelas. Baik, itu saja penjelasan dari materi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.